Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Ingvi Rizky Ramadan bisa kembali menyapa teman-teman di channel Ivi Lewihana. Dan seperti biasa sebelum Ingvi kesaksian, Ingvi ingin mengingatkan pada kita semuanya supaya kita tetap bersukacita. Ya, bersukacitalah senantiasa, sebab sukacita bukanlah sebuah keadaan tetapi merupakan sebuah keputusan. Karena memang keadaan akhir-akhir ini ya banyak hal-hal yang kita tidak mau atau kita tidak ingin ya itu terjadi dalam kehidupan kita. Jikalau kita tidak memandang Tuhan, maka hati kita tidak bisa bersukacita. Tetapi karena kita semuanya yang oleh karunia dan kemurahan Tuhan, kita bisa bersukacita dalam segala keadaan. Nah, jumpa lagi di hari ini, dan kebetulan pada saat saya merekam video ini, tepatnya tanggal 16 Mei ya, 16 Mei 2022. Itu artinya bagi saya dan juga bagi teman-teman yang karyawan ya, yang seorang pekerja itu sedang liburan ya. Hari Minggu dan hari Senin kita bisa menikmati liburan kita. Bagi yang berlibur, selamat berlibur. Bagi yang beristirahat di rumah, silakan istirahat. Dan untuk menemani istirahat teman-teman, saya pengen kesaksian seperti biasa. Kesaksian-kesaksian saya adalah kesaksian-kesaksian yang real, yang saya rasakan, yang sedang saya hadapi dan yang sedang terjadi dalam kehidupan saya. Apa adanya, baik dan buruknya itu akan saya coba untuk mengulas dengan benar-benar apa adanya yang dan tidak apa ya, kalau orang Jawa bilang nggak digawe-gawe atau tidak mengada-ngada begitu ya. Dan untuk teman-teman yang setia, thank you sudah setia untuk menonton ya, mengikuti kesaksian saya dari awal saya membuat channel YouTube ini ya sampai pada hari ini. Dan buat teman-teman yang baru kenal yang atau tidak sengaja menonton YouTube ini, saya mau menyapa Shalom, Tuhan memberkati. Saya adalah Ingvi, seorang murtadin ya yang tadinya belum mengenal Tuhan, dan Tuhan telah panggil saya. Bagaimana cerita lengkapnya teman-teman bisa menonton video-video saya yang sebelum-sebelum ini. Saya sudah menceritakan dengan lengkap dan jelas tentang bagaimana saya bisa mengenal Tuhan dan bagaimana perjalanan saya selama saya mengenal Tuhan. Dan di hari ini teman-teman saya akan liburan gitu ya, saya ingin kesaksian ini juga sebenarnya juga tidak sengaja ya. Tidak sengajanya mengapa? Karena hari-hari yang lalu, tepatnya itu mungkin bulan-bulan yang lalu gitu, saya ini terus merasa saya ini kayak menginginkan sesuatu, atau lebih tepatnya mungkin saya iri dengan orang lain atau dengan teman-teman saya atau dengan saudara-saudara saya yang menurut saya mereka itu lebih beruntung ya, lebih baik nasibnya daripada saya. Dan ketika saya merenungkan semuanya itu, saya tidak sengaja ada di dalam hati saya bahwa Tuhan itu tidak adil. Dan ketika saya merenungkannya, memang Tuhan itu tidak pernah adil. Ya, Tuhan itu tidak pernah adil. Yang pertama, saya merasa begini. Saya tuh nggak punya apa-apa.
saya nggak punya apa-apa. Kemudian ada timbul di dalam hati saya sebagai seorang wanita, ya, saya pengen memiliki emas, ya, saya pengen punya perhiasan gitu. Terus teman-teman saya juga punya gitu ya, apalagi pada waktu hari Lebaran kemarin teman-teman saya itu pada pamer punya emas, ya, punya kalung, ya, punya cincin, punya gelang gitu. Uh, Sedangkan saya hanya bisa membeli anting ini yang karatnya paling kecil dan gramnya juga cuma setengah gitu. Jadi daripada nggak make. Nah kemudian tetapi ketika saya merasa demikian, tahu nggak, Tuhan itu mengingatkan saya. Tuhan itu langsung menunjukkan kepada saya suatu lagu yang lagunya itu juga membuat saya itu kadang merasa malu, ya, karena saya sering menyanyikan ini di gereja, namun saya tidak bisa untuk menerapkannya. Gini lagunya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Ya, benar kan? Ketika saya ini menginginkan dunia, ya, menginginkan emas, menginginkan perhiasan, ya, yang berharga, kemudian itu Tuhan mengingatkan saya sering menyanyikan lagu ini ketika saya berdoa, ketika saya di gereja. Tetapi melihat kenyataan, saya menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil hanya karena emas yang tidak saya miliki itu. Dan kemudian teman-teman, beberapa hari lagi saya merasa bahwa bulan-bulan ini, tahun-tahun ini saya pengen banget liburan, ya, dan saya melihat di Instastory, ya, di Instastory, di story WA, dan di teman-teman juga menceritakan mereka pada liburan, ya, liburan di pantai, di gunung, di luar kota, di luar negeri, ya. Dan saya kebanyakan di bulan-bulan ini ada di rumah sakit untuk menunggui anak-anak saya, apalagi saya harus berhutang lagi. Saya merasa kehidupan ini gak adil gitu, ya. Saya merasa kehidupan ini gak adil, dan apakah Tuhan itu marah kepada saya karena saya merasa saya pengen liburan dan saya tidak mendapatkan itu. Dan Tuhan mengingatkan saya akan hal ini. Tentu kita semuanya tahu kan lagu ini. Kita semua sering menyanyikannya kan. Apakah kita juga sudah menaatinya? Ketika saya merasa saya di rumah sakit melulu, ya. Saya cuma bisa ke gereja, ke rumah sakit,
di rumah, mengurus anak-anak, bekerja, bosan saya. Saya kepengen liburan tapi saya nggak punya uang untuk liburan. Padahal saya juga sering menyanyikan lagu ini. Hal yang rindu berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Benarkah? Benarkah kita senang satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain? Kalau misalkan hal itu terjadi pada kita, apakah kita masih bisa menyanyikan lagu ini? Ya, lebih baik satu hari daripada 1000 hari di tempat lain. Berarti kita bersyukur dong apapun yang terjadi, ya. Kita bersyukur apapun yang terjadi, meskipun kita nggak bisa liburan, kita bersyukur kan. Yang penting kita bisa menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Nah, kemudian di kesempatan yang lain, Tuhan mengingatkan saya juga ketika saya merasa saya itu miskin, ya, saya itu nggak punya rumah, ya, sedangkan teman-teman saya itu menceritakan, oh saya punya warisan, atau saya punya tabungan, atau saya punya usaha yang sukses sehingga saya bisa membeli rumah, sehingga saya bisa mencicil rumah. Tapi selama ini yang saya usahakan selalu gagal, ya. Saya nggak punya tabungan, jangankan tabungan, bisa makan besok hari aja sudah cukup bagi saya. Saya sudah bersyukur, saya sudah puji Tuhan. Dan saya mengeluh kepada Tuhan. Saya merasa, Tuhan, kenapa Engkau nggak kasih aku rumah, Tuhan? Padahal saya juga butuh. Saya capek, Tuhan, harus pindah rumah, atau harus pindah kontrakan, harus pindah kos-kosan. Saya ingin Tuhan punya rumah, punya kepastian, ya Tuhan. Oh, tetapi Tuhan juga mengingatkan lagi. Tuhan nggak pernah putus asa. Tuhan nggak pernah putus asa dengan saya. Karena Tuhan mengingatkan saya, mengingat lagu ini. Di manakah rumah kita yang sesungguhnya? Siapakah kita sebenarnya? Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku
Tuhan mengingatkan saya bahwa dunia ini hanyalah tempat peziarahan. Ya, kita sesungguhnya adalah warga kerajaan sorga. Tuhan berjanji menyediakan rumah bagi kita. Ya, di sana banyak tempat tinggal. Kita memiliki rumah dengan mahkota kehidupan di sana. Tuhan memberikan pengharapan kepada saya. Untuk terus saya tidak putus asa. Meskipun saya belum memiliki rumah di dunia ini. Tuhan mengingatkan saya untuk saya tidak putus asa. Kemudian saya masih terus saja mengeluh dan mengeluh. Saya merasakan hidup ini benar-benar penuh dengan cobaan. Hidup ini benar-benar penuh dengan ujian. Dan saya merasa mengapa saya terus-menerus mengalami pencobaan yang bertubi-tubi. Mengapa saya tidak pernah henti-hentinya merasakan badai kehidupan ini. Apakah Tuhan gak sayang sama saya? Apakah Tuhan itu gak pernah mengerti kalau saya ini sudah capek menghadapi semuanya? Gak bisakah Tuhan itu membiarkan saya bernafas? Gak bisakah Tuhan itu membiarkan saya itu sedikit merasakan kelegaan? Kembali lagi Tuhan tidak marah kepada saya. Kembali lagi Tuhan tidak menyerah kepada saya supaya saya mengerti bahwa kita juga perlu untuk merasakan hal ini. Jika kita mengerti lagu ini, jangan mengeluh ketika pencobaan itu datang. Jangan mengeluh ketika ujian itu datang. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ternyata saat Tuhan mengizinkan pencobaan, ingat ya, Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Sebab Tuhan itu baik, tapi Tuhan mengizinkan pencobaan itu supaya hati kita teruji, supaya hati kita murni, supaya kita terus memandang Tuhan. Karena ujian itu menimbulkan tahan uji, pencobaan itu menimbulkan tahan uji, supaya kita bisa tekun, berdoa, bisa sabar menghadapi penderitaan. Jadi jangan terburu-buru. Ketika kita banyak bergumulan, banyak permasalahan, jangan terburu-buru menghadiri Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita. Tetapi teman-teman, ketika sudah saya mengingat hal ini, saya kembali lagi, hati saya goyah lagi. Hati saya goyah lagi. Ketika saya sudah merasa, Tuhan, aku sudah judek sama semua ini. Bahasa Jawanya sih judek, bahasa Indonesianya apa ya? Saya sudah kayak judek itu kayak sudah penuh gini ya, penuh, udah gak bisa lagi menampung apa yang saya alami. Saya sudah buntu dan gak ngerti apa yang harus saya lakukan. Saya gak ngerti dengan apa yang saya hadapi ini. Saya pengen menyerah, saya pengen lari meninggalkan Tuhan, saya pengen kembali lagi dengan kehidupan saya yang lama, yang menurut saya itu lebih menjanjikan ya. Saya lebih punya uang, saya lebih bisa menjalani kehidupan saya.
Tetapi Tuhan lagi-lagi mengangkat tangan saya, mengangkat hati saya, menopang saya, dan mengingatkan saya untuk menyanyikan lagu ini. Bagi teman-teman pasti sudah tahu kan lagu ini. Ketika saya merenungkan, gak ada perbuatan Tuhan yang jahat. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Jangan pernah menyerah. Tuhan lu gak pernah menyerah sama kita. Masa kita menyerah sama kehidupan kita? Tuhan gak pernah bermaksud jahat. Dan ketika saya merenungkan hal-hal tersebut, saya semakin yakin bahwa Tuhan itu memang benar-benar gak adil. Yang tadinya saya merasa Tuhan gak adil, karena saya begitu baik. Saya merasa saya ini baik. Saya merasa saya ini sempurna. Saya merasa saya sudah taat. Saya merasa saya sudah paling benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Sehingga saya merasa seharusnya saya layak mendapatkan apa yang saya inginkan. Mendapatkan apa yang saya dambakan, Tuhan ya. Sehingga saya memandang Tuhan itu gak adil. Tetapi ketika saya sudah merenungkan semuanya ini, saya juga tetap merasa Tuhan tidak adil. Ya, mengapa? Karena kalau Tuhan adil, seharusnya saya mati. Karena kalau Tuhan itu adil, seharusnya saya tidak bisa berdiri sampai saat ini. Suatu hari, saya jatuh lagi dalam dosa. Suatu hari, saya jatuh lagi dalam sebuah kesalahan dan pelanggaran. Dan seketika itu, saya merasa, mengapa Tuhan tidak adil? Mengapa Tuhan kembali mengampuni saya? Mengapa Tuhan kembali memberikan saya kesempatan? Mengapa Tuhan kembali lagi untuk supaya saya bangkit dari kesalahan saya? Padahal saya sudah merasa saya kehilangan kemuliaan Tuhan. Dengan saya jatuh lagi dalam dosa. Seharusnya saya mati. Mengapa? Karena upah dosa adalah maut. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berdosa. Semua orang berdosa. Semua orang pernah jatuh dalam dosa. Semua orang bersalah di hadapan Tuhan. Seharusnya kita mati, bukan? Kalau Tuhan itu adil, saya nggak ada di sini. Kalau Tuhan nggak adil, saya dan anak saya sudah pasti mati. Tapi itulah Tuhan tidak pernah adil. Kasih setianya itu melebihi murkanya. Kasih setianya itu melebihi kemarahannya. Dia kembali mengingat pengorbanan Yesus yang sudah menebus dosa kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa saya dan dosa teman-teman. Apakah itu sudah sebanding dengan kebaikan kita? Kebaikan kita itu seperti sampah. Apalagi dosa kita. Adakah manusia yang begitu baik dan sempurna yang tidak pernah berdosa? Tidak ada. Semua orang pernah berdosa. Setiap hari kita melakukan berdosa. Maka itu setiap hari kita perlu bertobat. Dan Tuhan setiap hari pun memberikan kita kesempatan
apapun itu. Tidak ada dosa yang terlalu kecil dan terlalu besar. Dosa itu sama. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Dosa itu sama. Kabar baiknya, Yesus Kristus telah menebus dosa kita. Dengan mati di kayu salib, Dia sudah membayar kita lunas. Jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia terlalu baik. Dan kemudian saya menyadari, ketika saya menyadari bahwa Tuhan begitu baik sama saya tidak lagi memperdulikan masalah emas, permata, rumah, dunia ini, liburan, apapun itu. Tetapi kasih karunia-Nya cukup bagiku. Kasih-Nya itu lebih dari hidup. Dan saya memohon ampun kepada Tuhan. Saya kembali kepada Tuhan. Saya persembahkan lagu ini untuk Tuhan. Saya juga mempersembahkan hidup ini untuk Tuhan. Ampuni saya Tuhan, jika saya terus-menerus tidak mengenal Engkau. Degil hatiku Tuhan. Ampuni aku Tuhan, dari segala dosaku. Lepaskanlah semua ini, derita yang ku rasa. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tenang jiwaku ini, untuk jalani hidupku. Jadikan aku Tuhan seperti yang Kau mau. Pimpin setiap langkahku di jalan yang benar. Ajari aku Tuhan untuk mengasihi. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Tolong saya Tuhan untuk tidak lagi jatuh dalam dosa. Dan ampuni saya Tuhan atas segala pelanggaran kesalahan kami Tuhan. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tenang jiwaku ini, untuk jalani hidupku. Jadikan aku Tuhan
seperti yang kau mau. Pimpin setiap langkahku di jalan yang benar. Ajari aku Tuhan untuk mengasihi. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Demikian kesaksian saya hari ini. Biarlah kita senantiasa mengingat-ingat kebaikan Tuhan, agar kita tidak menjadi letih lesu, agar kita tidak menjadi putus asa dan kemudian kecewa lalu meninggalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak kecewa lalu meninggalkan Tuhan. Bagi teman-teman yang ingin mendoakan saya, atau bagi teman-teman juga yang ingin didoakan, saya sudah menuliskan di kolom deskripsi saya nomor WA saya. Silakan boleh di chat ya. Saya akan bersukacita jika teman-teman boleh mendoakan atau ingin didoakan oleh saya. Dan terima kasih untuk kesetiaan teman-teman di channel saya Ivi Lewihana. Sampai jumpa di kesaksian-kesaksian saya berikutnya. Jangan menjadi lemah, sebab jika kita tawar hati dalam kesesakan, maka kecillah kekuatan kita. Sampai jumpa teman-teman. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.